kabarnya hari ini, sehat ya? Amin, amin. Mudah-mudahan sehat semua Sobat Ambyar dimanapun Sobat Ambyar berada. Pokoknya mudah-mudahan hari ini apapun yang diinginkan tercapai. Termasuk yang pengen punya rumah ya. Semoga bisa beli rumah sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Wih, tahu nggak? Pagi-pagi Ambyar. Bintang tamu kita yang pertama. Ini udah ada bintang tamu aja. Baru beli kamu rumah. sehat Mas Rian? Kok kamu lemes banget sih kayaknya? Kenapa? Minum obat, minum vitamin, jaga kondisi ya. Tolong siapa yang bikin sakit Mas Rian ini ya? Kamu bikin aku sakit. Iya. Kalau kamu macem-macem sama Mas Rian, kamu berhadapan sama aku. Oh. Jangan kamu melukai besti aku ya. Tapi Wi, udah kalau misalnya ngomongin soal harta ya, aku mah cuma butuhnya harta aja. Harta bisa menyembuhkan segala penyakit hati, betul? Jangan begitu, harta sudah tidak kurang-kurang, pekerjaan banyak. Aku tahu kamu membutuhkan cinta yang tulus. Tapi faktanya kamu tidak pernah mendapatkan itu, sabar teman. Tos dulu dong, sama kita. Sobat Ambyar, yang satu ini kita punya bintang tamu, rumahnya baru. Ini rumah ketiga loh guys. Iya. Ya. Alhamdulillah rumah ketiga udah gitu ada liftnya. Ya kayak ini, cintanya hilang tapi hartanya makin banyak. Bener ya, lose some, get some. Tahu nggak artinya apa? Apa? Susah kalau dijelasin ya. Tapi yang pasti gini, dia punya rumah, terus rumahnya tuh ada liftnya. Wow. Tapi bapaknya nyangka liftnya itu bukan lift. Lemari. Lemari pakaian. Aku udah lihat iklannya, lucu banget. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan dia, Dinar Candy dan juga Abah Abah Acep. Abah sehat? Leng, waduh. Sini Mangga. Aduh, Abah cantik. Abah cantik. Abah Abah ganteng kasep. sekali. Iya loh, gagah banget. Sepatunya jamnya baru udah kayak loh. Hotman Paris. Sepatunya kayak Hotman Sepatunya Paris. baru Masya loh. Allah. Ya nih buricak burinyoy. sengaja dandanin gitu. Kenapa? Biar kenapa? Kan ada uang saweran lumayan. Kemarin dapat uang saweran ya banyak Iya, ya, alhamdulillah aku ya. tuh kalau dapat uang saweran aku Langsung. bagi-bagiin atau kalau enggak beliin ke Buat Abah. sendal kayak gitu. Oh, biar apa sih? Biar apa? Biar penghargaan, kan Dinar udah capek kerja ke orang tua Reward. ke Dinar gitu. Iya bener. Baru beli rumah ketiga katanya ya. Oh Masya Allah. Sebenarnya rumahnya itu udah lama dari 2020 cuman nyicil jadi nggak dipamerin dulu malu. Kalau sekarang kan Sekarang udah lunas. Udah lunas baru dipamerin. Alhamdulillah. Abah sama Dinar kami semua ucapkan Terima kasih. Udah datang ke Ya. sini. Kita mau kasih lihat ini dia rumah barunya Dinar Candy ya. Kita mau room tour seperti apa. Ada liftnya. Ini rumah ketiga. Ya Emang rencananya mau punya berapa rumah Dinar itu? mau banyak. Aku pengen punya kos-kosan Pengen punya Pengen kos-kosan. punya kos-kosan. Oke, ini rumah ketiga di daerah mana? di daerah BSD. Di daerah BSD. Ya waktu itu kan pengen aku kontenin ya cuman masih nyicil malu kan. Udah ini kan nanti udah mau lunas nih September sekarang lunas. Udah tinggal dikit lagi ini kan ya udah Ya udah, aku konten. kontenin kayak gitu. Terus Rumah kedua yang kemarin di mana? di Cirende. Cirende. Yang pertama? Cirende juga jadi dempetan 2 gitu rumahnya. Terus ini buat aku, yang satunya buat asisten supir gitu. Sekarang yang tinggal di Cirende. Sekarang. Cirende. Oh sama Abah juga ikut. Iya, bapak kan Abah di kampung enggak? di Cianjur. Tapi kalau orang tua datang ke Cirende. Tapi nanti ini kalau udah rumah jadi berarti nanti di Cirende dijual gitu. Enggak, buat adik aku. Jadi adik aku katanya mau bikin usaha apa gitu. Katanya mau mandiri, mau bayar listrik sendiri. Gitu. Siapa sih Eneng? Bukan si Benny. Oh si Benny. Iya. Udah ditempatin belum rumah yang ini sekarang yang baru? Belum, masih interior, aduh pusing. Interior justru mahal ya. Iya. Kita mau kasih lihat ya. Ini satu artikel dari Dinar Candy tentang rumah barunya. Rumah baru ketiga Dinar Candy ada lift dan seharga 20 miliar rupiah. Abah, gimana abang ngeliat rumahnya Dinar Candy sekarang? Bapak terlalu seru kan. Hah? Terlalu apa Abah? Seru. Apa itu? Rewas. Senang. Tenang jadi gitu. jadi merasa apanya kayak mimpi gitu. Tapi Neng apa po? setelah dapat rumah ini tuh kan kalau dulu tuh Mi suka beli-beli tas kayak gitu. Iya. Kalau punya setoran rumah tuh jadi si uangnya itu
Buat ke di situ. sana, Jadi buat di rumah. Iya, buat di rumah, tapi kan jadi nempel jadi rumah. Iya, Ya, jadi nggak udah apa-apa lah. nggak mikirin barang-barang berdiri tapi lebih ke Nggak. invest gitu ya. Abang udah naik liftnya belum? Udah naik lift itu. Baru naik lift padam ya itu aja Apanya, Pak, lampunya. lampunya. Oh, Kok bisa? Udah terus bapak Belum diisi tokennya. Itu pakai token rumahnya? Nggak tahu sih masih diisi kayak gitu kan belum ditinggalin penuh. Kayak gitu masih kayak kemarin baru pembangunan kolam renang kayak gitu. Ada kolam renangnya. Ada mau bikin taman bunga. Ah, Itu buat bapak itu ngopi. 20 miliar ya? 16 cuman kan pas 16 miliar beli tapi ternyata dalamnya kosong terus kan aku mau bikin interior katanya ini bakal habis 4M. Aduh matilah aku kata aku gimana ya. Inar, emang nyicilnya berapa lama? Dari 2020 yang Covid. 2020, 5 tahun ya. Sebulannya Iya. berapa kalau boleh tahu? Seharga mobil. Berapa? Mobil bang kan Mobil macam-macam. macam-macam iya. 2,5 250 juta Bulan. setengah. sebulan. Iya. Guys, 250 juta sebulan guys. Jadi Mi itu sebenarnya kan pas 2 tahun tuh kan Dinar agak sulit ekonomi kan. Terus Iya, iya. sampai nggak beli tas tuh sebenarnya Dinar udah nggak beli tas. Tas itu udah 2 Gimana tahun. lagi Covid itu kamu sebulan harus punya uang 250 juta itu Nah kan pas Dinar yang pas Covid itu Mi yang Dinar kita aja susah ya sebulan 250 juta pas Covid ya. Iya, Mi. Untung ada pagi-pagi ambiar. Iya loh. Kena kasus bikini yang ketangkep 2020. Iya. Iya. Itu Dinar tuh ada 5 brand ambassador. Ada 5 tapi Dinar tuh jadi nggak ambil langsung cash di depan brand ambasadornya tuh Iya. jadi termin per bulan. Ada yang ada yang mau endorse Enggak, BA-nya memang Dinar ambilnya kayak gitu Mi karena kalau kadang-kadang Dinar ambil semua di depan tuh kadang-kadang akan udah nerima uang besoknya tuh kadang-kadang males Taruh, ngerjainnya. oke. Abah. Jadi mintanya termin per bulan. Jujur, menurut Abah, sayang nggak uang segitu? tapi kalau dibeliin rumah mah itu memangnya kan gitu. Pak, Invest. udah cina jual aja cina rumah yang diciri. Jangan, jual mah mobil aja. Tuh kata bapak gitu. Nanti kan kalau rumah mah masa depannya tuh sampai kapanpun tambah Naik terus Naik harganya. Jadi Abah setuju 20 miliar Dinar Candy mengeluarkan uang untuk rumah yang sekarang akan ditempati ini nih. bapak setuju. daripada Karena kan, beli yang lain ya, Pak. untuk masa depan dia. Iya. Mudah-mudahan dia sampai punya bapak cucu gitu. Amin. Dia punya anak. Amin. Amin, amin, amin. Siapa yang itunya gitu kan. Itu kalau usaha kan biasanya kan untuk anak. Betul. Biasanya kalau misalnya ada laki-laki mau ngedeketin perempuan kan ngelihat bibit bobotnya. Iya. Ada laki-laki yang kadang-kadang suka minder ngelihat perempuan yang udah punya semuanya loh Pak. Ya itu tukang gendang. Pokoknya bapak hati-hati. Hati-hati kenapa? Hati-hati kalau kan banyak di Jakarta mah tahu kayak gitu. Orangnya kan pintar. Apa? Orangnya Apa? Pintar. Pintar. Oh pintar. Kayak Pintar gini. nipu gitu ya, Bah. Enggak kayak waktu kemarin Laki-laki zaman sekarang. ada yang ngedeketin Mi katanya. Manfaatin nyanengnya. Manfaatin. Manfaatinnya. Betul, Abah. Emang Dinar Manis awal gitu emang kan. Dinar cerita pernah ada yang manfaatin Dinar Abah? Udah sering dengar. Sering dengar. Dimanfaatin. Kayak kemarin aja yang baru-baru ada pengusaha dari luar kota ke Dinar gini-gini. Tapi ujung-ujungnya minta dibantuin usahanya dong. Katanya ini relasinya gini-gini kenalin ke sini kayak gitulah. Kata aku gimana sih? Terus kata aku kan kayak ada punya emak angkat di sini. Ah jangan Neng kayaknya ekonominya bagusan kamu nanti nyusahin kamu udah nggak usah. Dia ngedeketinnya udah lama. Tapi kayaknya jangan deh katanya gitu. Ya, tapi yang penting dapat laki-laki soleh ya, Bah. Iya, Jangan pokoknya. sampai dapat yang soleha. Pokoknya gini, itu biar kedeketin orangnya ganteng-ganteng, tapinya gimana? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting mas sekarang udah punya hampir semuanya, ya kan harta insya Allah aman, Benar. rumah juga udah ada, Betul. cicilan sebentar lagi lengkap, apalagi kemarin juga baru dapat saweran katanya ya. Coba kita mau kasih Saweran lihat ya. dari siapa? Dari bapak-bapak ya katanya ya. Coba kita mau kasih lihat ya saweran bapak siapa nih. Ini apa sih maksudnya? Wah bahaya ditanyakan yang ini. Naik itu Sebenarnya naik aku juga private jet. simpenan Haji Acep, Pak Acep ya. Abah Sawernya Acep. pakai tanah sama angkot. Jadi kamu disawer sama bapak kamu sendiri, disawer tanah sama angkot. Hah, maksudnya gimana?
nggak itu warisan lah dari bapak, kan pasti kan tanah sawah bapak buat dinar nanti Oh, iya, sama adik-adik gitu. Abah jadi udah nulis warisan buat anak-anak? Emangnya iya? Ini mah untuk si Teteh. Teteh paling ini banyak untuk nggak? adeknya, itu untuk adeknya itu yang ketiga, ini yang keempat. Udah Kan anak ada berapa? Ada 4. Anak ada 4. Ini pembagiannya sama nggak? Atau pembagiannya lebih banyak si Teteh? ada beda. Oh beda, Teteh lebih banyak. Kan ngasih uang dia, bapak. Jadi ini yang lebih banyak ya? Ini kan ini dibeliin uang misalkan nih sampai nyicil kan 10 juta sampai 100 juta beliin. Di atas nama dia. Oh, dijadikan tanah. Oh, Coba iya. Teteh bakal dapat apa aja di Narkendi? Dapat naon sawah, paling sawah dia mah. Kak sekarang aja, teh ini ada 5.000 meter teh beli teh ini lagi murah gitu. Ya Pak sebentar teh ngapan dulu gitu. Jadi selalu sawah kalau di Cianjur. Iya, Bagus jadi dong. aku kasih dia, Pak ini misalkan 10 juta atau 50 juta. Abisin ya Pak buat jajan. Enggak, dia beliin ke tanah nyicil, udah di DP-in. Iya. Selalu. Tadi dibilang angkot, emang punya berapa angkot? Dulu 7 ya Pak, kalau sekarang tinggal 1. Tinggal 1 angkot Bapak. Ada berapa angkotnya sekarang, Mbak? Sekarang tinggal berapa Bapak? 2 kan yang Oh, itu. 2. Yang itu belum dibenahin yang 1. Itu yang SS itu, yang itu kan Putura. Pas kalau aku yang Dulu mah pas kan SMA tahun 2014. 7 ya angkot Bapak. Dulu Cuma angkotnya ditipu ada orang. 7? Iya ditipu supirnya. 2014. Oh. Diperutulin apa tuh nama mesinnya terus dijual. Dipretelin. Iya dijual. Terus waktu itu Bapak sempat kayak jatuh lah usahanya. Dulunya dibeliin radio biar nyupir teh enak. Dengerin musik gitu ya, Mbak DJ gitu ya. Dulu belum ada DJ. Jadi sekarang angkot tidak ada sama sekali, udah nggak bersisa? Ada 2. Ada 2. Masih dijalanin tuh, masih ada yang jalanin? Masih jalan. Oh enak dong nyetor terus sama Abah. Orang jalan kan orang Padang. Orang Padang, berarti Kak Abah nyetor gitu sistemnya, oke. Abah kita mau kasih lihat ya, ini buat Sobat Ambiar walaupun Abah udah punya rencana buat warisan untuk anak-anaknya, tapi ada satu kekecewaan dari Abah Acep untuk Dinar Candy. Udah ngasih warisan tanah dan angkot, Abah Acep masih kecewa belum juga dapat mantu dari Dinar Candy. Iya. Gimana itu, Mbak? Oh, Abah masih menginginkan sesosok imam buat Dinar ya. Pokoknya Bapak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta nanti cowok yang terbaik gitu untuk mantu Bapak. Walaupun ekonominya di bawah Teteh Iya, nggak nggak apa-apa, apa-apa, yang penting soleh, yang Iya, penting iya. jangan pengangguran lah pokoknya Iya, Bapak. iya mah. bener. Walaupun ekonominya di bawah Dinar Candy nggak apa-apa? Apa dong. Apa yang Beneran? penting, yang penting mah jadi aja apa tuh sama-sama kerja. Walaupun tukang kendang mau? Yang mana tukang genangnya? Itu tukang kendang kacamata. Itu loh Abah yang pakai baju coklat, itu apa? Yang Baju kacamata warna apa? abu-abu. yang abu-abu. baca itu. Iya. Muka abu-abu. Mau nggak? Baju Bager, abu-abu. baik. Oh, Mau? baik dah. Tapi itu usianya udah berapa? Maunya Abah yang berapa Itu usianya? mah udah tua Pak. 25 tahun. Kayak 40 tahun itu. Abang kita mau kasih lihat ya. Ini ada komentar-komentar dari netizen tentang Dinar Candy dan juga calon jodohnya. Bukannya dulu pernah ditipu Koapek ya sampai 5M kalau nggak salah gegara kapal tongkang ini. Dah lupain, aku udah beli kapal 15M, second nggak apa-apa, yang penting musuh tumbang semua. Kak dulu kakak pernah ditipu sama cowok, siapa sih yang katanya ada uang kakak di perusahaan itu, cowok lupa kasusnya mafia kapal bla bla bla, yang sudah ya sudah. Tapi balas dendam aku bakal punya kapal tongkang kembali, itu janjiku. Aku diinjak akan ku cari cara untuk terbang lebih tinggi. Next. Ini ngomongin soal kapal tongkang ya, karena kita tahu kan beberapa waktu yang lalu Dinar Candy pernah punya hubungan dengan seorang pengusaha kapal tongkang. Sekarang katanya kamu balas dendamnya dengan beli kapal tongkang Beli juga. kapal. Jadi kan yang kemarin itu kan sebenarnya kapal kan, jadi Koapek tuh punya PT namanya FBS. Dinar tuh punya PT sendiri, Dinar Bintang Samudra, yang sama kolaborasi sama pengusaha batubara yang cewek. Dinar tuh udah ikhlas karena kan kapal ini disita kejaksaan dan dimenangkan sama musuhnya Koapek waktu itu. Bapak tuh pergi umroh bulan September. Aku cuma telepon, Pak semoga ya kapal teteh balik atau kalau enggak diganti rezeki lain gak apa-apa. Udah ikhlas gitu Mi, udah gak mau lagi.
tiba-tiba bapak pulang umroh, Dinar ditelepon dari Banjarmasin. Terus dia, teh ini kapal mau dibalikin ke teteh, cuman teteh harus bayar sekian buat ganti rugi, kita AJB resmi langsung ke teteh. Jadi itu 100% gak ada 50% lagi sama orang lain. Jadi kapalnya balik lagi? Balik lagi, udah AJB resmi. Dinar, AJB resminya di Senopati di KP-nya aku. Dinar tuh uangnya banyak sekali loh. Iya ya. Karena kan Dinar tuh hasil nge-DJ Mi. Kalau orang tuh kan aku lihat beberapa DJ itu yang mereka suka party hura-hura bayar sendiri, sampai aku lihat ada beberapa DJ party Jadi lebih sampai gede duitnya daripada penyanyi dangdut ya. Iya. Penyanyi dangdut tuh nomor 1 Mi. Yang Dinar lihat kan penyanyi dangdut tuh Masa bayarannya sampai 400. Tapi dia nggak punya kapal tongkang loh Dewi Persik. Enggak, Mami punya itu di Bogor banyak, aku tahu hartanya Mami. Punya orang Neng itu. Dewi mah udah kaya. Kaya. Iya loh. Neng Dewi mah udah kaya. Belum abang. Tahu. Gimana? Apa tahu? Dinar maksudnya Jadi harta kan kita di dunia entertain tuh kayak ada up and down-nya. Kalau Iya. lagi viral tuh memang semua orang mau endorse kita, mau BA Iya. kita. Uang yang kita dapat itu manfaatkan jadi gerak lagi si uang ini. Diputer. Tapi diputer lagi Mi, tapi yang bener-bener kita paham bisnisnya. Kalau enggak kayak Dinar kemarin berapa kali jatuh. Nah, kalau Dinar tuh kan kemarin berapa kali jatuh tapi akhirnya tuh untung. Karena Dinar ada usaha Dinar tuh berkoalisi sama pengusaha yang memang udah paham di bidangnya. Kayak klub Dinar kan awalnya Dinar jual sahamnya, ternyata dia ngebantu Dinar. Ngebantu Dinar kayak balikin kapal ini aja kan, ditelepon ke si Pak Haji ke Banjarmasin. Udahlah kapal itu daripada sengketa segala macem, Dinar nih pasti ngomong kemana-mana terus. Dinar, Dibalikin aja. begini, kamu tuh belajar bisnis tuh dari siapa sih? Dari diinjek orang, dari sakit hati. Oh, Jadi sehingga kamu mau belajar gitu. Mau belajar, dan sekarang juga direktur perusahaan Dinar adalah adik Dinar sendiri, si Benny. belajar dari diinjak orang. Iya. Itu satu kalimat yang bagus ya. Dinar sih memang kalau ngejelasin kayak bego blah bloh gitu, tapi sebenarnya Dinar tuh ada enggak, 2 kata tahun siapa tuh di belakang tuh Dinar memang beneran belajar usaha. Ya. Kan sekarang kan kayak DJ juga banyak yang viral, yang itu kayak gitu. Nah, Dinar kan Dinar tetap ada gitu, tetap ada walaupun nggak tersingkir karena itu memang konsisten Dinar gitu. Oke, kita salut sama Dinar Candy, dia bilang belajar dari diinjak Tapi orang orang sampai tuh bisa nggak akan menghasilkan. percaya sama Dinar tahu, karena sebenarnya kayak dapat rumah ini juga bukan proses Dinar beli saat ini langsung jelek, enggak. Prosesnya panjang. Panjang, Ya. cuman Tapi Dinar kan nggak. orang nggak tahu prosesnya. Ya, Dinar nggak upload tuh karena kan kemarin malu masih cicil. Oke, ya nggak apa-apa lah mau nyicil mau beli cash juga, yang penting kan hasil Ya. uang sendiri ya kan. Ya. Dinar, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini Dinar juga kemarin sempat spill inisial S yang katanya dekat Dekat dengan sama- Kang RK katanya. Siapa inisial S? Sebenarnya aku tuh pas ini mencuat sebenarnya aku nggak aneh sebenarnya. Itu si S. Ya. Oh. Dan dia tuh sama si makanya aku tuh tahu. Nah, ini podcast lama sebenarnya Oke. Dinar sih. Kan gini loh, orang tuh kan dalam karirnya tuh ada kejatuhan segala macam. Sebenarnya dia ikut prihatinnya sama yang sekarang kasusnya bergulir. Maksudnya udahlah, jangan terlalu ngebully ke sana juga. Ini podcast lama. Kalau masalah si S ini karena dia yang ngaku si S-nya ke Dinar Ngaku bahwa apa? ya kayak itulah, kayak pernah punya hubungan katanya gitu. Dia sendiri yang pas viral ini dia telepon aku, gimana ya, aku takut Emang dipanggil. S ini ya? Iya, takut Orang dipanggil. teh dekat. Kenapa, Bah? Tehnya. Katanya si S. Lain itu si Tuna, si Esna dekat. Kenapa, Bah? Ceritain aja, Bah. Si S, Awewe. si S-nya kan Si suka awewenya datang ke kenapa, rumah. Suka datang ke rumah. Kan dia tuh memang ngedeketin Dinar tuh memang effort nih, jadi dia tuh memang kayak model. Kayak gitu, terus dia tuh Ngedeketin kamu buat apa? cari relasi pengusaha Mi. Dia tuh ngasih Dinar ya Emang Dinar jaket. banyak ketemu sama pengusaha-pengusaha. Kan Dinar kalau nge-DJ itu Mi kan yang nonton mungkin pengusaha gitu. Jadi dia tuh mau ikut kalau Dinar show DJ tuh mungkin dia mau kenal-kenalan. Dinar, oke, inisial S ini dia punya pengakuan apa sih tentang Kang RK ini? Ya katanya pernah punya hubungan, itu kan dari mulut dia sendiri. Itu dia berkali-kali ngomong ke Dinar, terus pas ini mencuat. Tapi nggak pernah kamu tunjukin misalkan kayak bukti apa kan biasanya orang. Waktu pas di Bandung Kan kalau perempuan tuh bisa aja ngomong aku punya hubungan dengan sini. iya bener Mi. Nah terus pas dia jalan ke Bandung kan kayak dibukain apa tuh jalan kayak gitu tuh katanya. Enak kan kalau deket sama ini gitu. Tapi kan kita bisa aja kan Mi bohong gitu Iya. kan. Kan Siapa kalau sih? nggak mestinya gini, kita perempuan juga ya. Maksudnya kalau cuma sekedar dibukain jalan atau effortnya masa tiba-tiba langsung bilang
laki-laki itu suka sama kita. Heeh. Ya kan enggak semua Itu kayak cuma gitu. asumsi dia doang. Iya, Nah, asumsi. aku kan dia itu memang mengaku berkali-kali kan ke Dinar katanya setelah si Lisa itu sama dia katanya gitu. Siapa sih S itu? Apakah yang satu ini kita mau kasih lihat Ya. sebuah artikel? Sosok Safa Marwah, sahabat Dinar Candy terseret isu orang ketiga Ridwan Kamil akui malu ke keluarga. Kok Abah ketika aku baca itu Abah ketawa Safa Marwah ya Abah yang sering datang ke tempatnya Dinar. Ya dia sering bawa kue, bawa Kasih gue ke bapak. ngasih kue, Oh, ngasih kue ke suka bapak. ngasih jaket aja harganya tuh yang mahal-mahal dikasih ke aku. Jaketnya mahal-mahal. Dapat uang dari mana? Penyanyi dangdut atau siapa? Atau penyanyi Ya apa? punya usaha lah. Oh ya. Punya usaha. Apa Anu tuh? ya. Ya, oke, jadi dia cuma mengakui bahwa dia deket aja gitu. Ya, Deket katanya. Kayak gitu pernah jalan. Safa Marwah ini artis. Dia kayak selebgram gitu Mi. Oke. Kayak gitulah. Oke. Ya apapun itu cuman mereka yang tahu ya hubungannya. Ya, ya. Iya kan dia tahu secara ininya kan memang nggak pernah lihat gini kan Mi kita Iya, iya. cuman dia pernah ngomong kayak berkali-kali gitu loh tiap hari diomongin kayak gitu. Terus tanggapan kamu ketika dia curhat sama kamu apa? Kan dia tuh kurang kepo ya Mi kayak ya udah kalau kamu mau ikut kayak show aku ya silakan aja gitu cuman kalau ngepoin chatnya enggak. Oke. Oke, ya. Dina dan juga Abah kali ini kita mau ngajakin Dina dan juga Abah bermain dalam permainan dengerin dan boleh protes. Ayo Abah, ayo. Silakan Abah dan juga Dinar. Bapak di sini. Mau sama? Dibaca terus dilanjutkan nanti boleh protes ya. Ini Dina. Ini Abah dulu. Oh, Abah baca dulu. Sayang. Bapak dulu. Abah baca terus lanjutin Bah. Ayo Abah baca sekarang. Kelihatan Sok. enggak? Kelihatan. Udah pakai kacamata. Oh harus pakai kacamata guys. Oke. Bacain. Coba Neng. Dengerin dan boleh protes. Abah takut Dinar terlalu kuat sampai lupa. Sampai lupa apa? Diterusin. Abah takut Dinar terlalu kuat sampai lupa apa? Pokoknya lupa ingat ke bapak aja lah. Oh, Kalau terlalu sibuk gitu Ya, ya. sampai lupa sama Bapak. Dinar mau protes silakan. Enggak, kalau lupa sama bapak tuh enggak mungkin. Karena kalau Dinar mau pergi kemana-mana pun suka telepon bapak minta keselamatannya segala macem. Kayak gitu. Apalagi kan sekarang musim hujan ya Mi kalau terbang kemana-mana. Selalu telepon bapak minta inilah. Pak ini kayak awannya hitam pak kayak gitu. Kelihatannya kan sebelum Minta ridho orang tua Minta lah ridho orang intinya tua, ya. didoain. Dari doain. Oke, Sok, lanjut gantian, Dinar. sayang. Oke, nih dari Teteh. Dinar kadang-kadang capek ditanya nikah terus padahal Apa? padahal sibuk kerja. Padahal sibuk kerja. Jadi nggak kerja. mikirin nikah ya. Belum sih Mi nanti lah. Ya udah capek kerja ya. Ada tukang gendang. Ah, Nanti kalau mepet ya, mepet kalau udah nggak ada lagi. bener. Stok Sama tukang kendang lagi promo. Buy one get one ya. Dapat tukang kendang sama tukang drum. Oke, Abah sekarang baca lagi nih yang kedua. Dengerin dan boleh protes. Abah bangga sama Dinar, tapi Abah lebih pengen lihat Dinar apa? Terusin. Lihat Dinar terus berkarir. Oh, terus berkarir apa berumah tangga? Nanti berumah tangga udah habis berkarir. Oke. Emang sekarang Dinar umurnya berapa sih? 32, 32. Abah pengennya Dinar umur berapa nikahnya? 40. Umur berapa? Maunya sekarang. Maunya sekarang. Nanti Pak 3 tahun lagi. 35 tahun. 35 oke lah. Oke. Ya kalau jodoh mah gak kemana ya. Iyalah Bang. kalau jodoh mau kemana suka datang tiba-tiba. Ya kita doakan ya. Rumah udah punya. Kapal tongkang udah punya. Udah punya. Tinggal kapalnya kapan berlabuh. Amin. Amin. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi. Kamu pastikan dari waktu kecil udah berprestasi kan? Prestasi kamu waktu ABG apa? ABG atau masih kecil Waktu nih? ABG deh, ABG.
Kalau masih ABG, Pernah masih jadi sekolah. putri apa gitu, Oh, putri Jember. aku kan jadi mayoret. Oh ya? Terus udah gitu kan iya, terus aku di OSIS juga. Mayoret itu ya, satu lagi dari Mayoret. Oh bukan, salah. Nggak boleh ya. Belum masuk iklan di pagi-pagi ambiar ya. Lita ini dia dulu prestasinya luar biasa. Terus Dia pernah terpilih menjadi finalis Gadis Sablon. kamu tanya dong, prestasi aku masih kecil. Apa? Iya, aku juga juara 2 Quran hadis. Masya Allah. Itu di Al Baitul Amin, jadi Islamic Center, jadi mewakili anak-anak SD. Aku sendirian membawa dan aku mendapatkan piala dan piagam dari Ibu Tin Soeharto. Luar biasa riaknya ya. Iya dong, sombong boleh kan, banyak yang sombong. Tanya prestasi Dewi Persik apa, dari kecil banyak. Ini prestasi bintang tamu kita berikutnya. Ini ibunya berprestasi, anaknya Iya. juga berprestasi. Anaknya Iya. kemarin baru saja menjadi finalis Gadis Sampul 2025 ya. Ibunya Putri Indonesia. Di pagi-pagi ambiar ini dia Alia Rohali dan juga Savana. Sehat kok. Papa apa kabar? Selamat. Ini dia Savana. Dan juga Mpok Alia Rohali. Savana kemarin jadi finalis Gadis Sampul 2025 bener? Benar. Selamat ya. Selamat ya sayang. Kami semua mengucapkan terima kasih. Mpok Alia Rohali ini 3 putrinya berprestasi semua, gimana cara Alhamdulillah. mendidiknya ya, luar biasa sekali loh. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat dulu, ini dia Savana Rabini, putri dari Alia Rohali, menjadi Gadis Sampul 2025 ini. Silakan. Papa, gimana ceritanya kamu mencoba untuk mengikuti Gadis Sampul tahun ini? Ini keinginan kamu atau mama kamu atau ada siblings pressure? Sebenarnya sih Gadis Sampul itu keinginanku sendiri udah dari lama. Apalagi aku tuh lihat kakak kan waktu 2021 ikut Gadis Sampul, terus aku jadi kayak lihat perjuangan dia gitu, jadi mau juga. Karena aku juga di Gadis Sampul juga belajar banyak hal buat diriku sendiri, jadi aku seneng banget bisa mendapatkan pengalaman itu. Terus kemarin waktu kamu bilang sama mama mau ikutan Gadis Sampul 2025, mama responnya gimana? Aku responnya sih pokoknya selalu suportif ya ke anak-anak. Mau berkegiatan apa, mau melakukan apa, itu aku selalu support dan ya memfasilitasi lah. Nah kebetulan kan juga pengennya ya kayak mamanya juga gitu ya, pageant-pageantan gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Nah karena memang aku juga udah fasih lah berkecimpung di bidang ini, jadi somehow ya paham lah gimana sih mengarahkannya gitu yang tepat gitu. Fah, mama kamu kan dia orang yang benar-benar paham betul tentang perpageantan ya. Taulah seluk-beluknya, penilaian segala macam. Wejangan dari mama kamu tuh apa untuk ikutan Gadis Sampul saat itu? Wejangan. Wejangan, advice. Jadi susah kan. Advice. Biasanya mama tuh selalu bilang percaya diri aja sama diri sendiri and always be myself aja, apalagi di ajang remaja kayak gini. Jadi ya itu biasanya advice mama sih, paling pasti percaya diri and always be yourself. Terus kamu sama. Tos dulu. Terus kamu ketika kamu tampil gitu, kamu merasa percaya diri nggak? Ada mungkin yang namanya orang kan pasti ada grogi-groginya. Nah, kamu kalau si Adik percaya diri nggak? Aku tuh biasanya tuh emang awal-awal tuh selalu grogi, apalagi yang waktu final itu aku sebenarnya kayak grogi gitu lah awal-awal. Tapi kayak waktu udah masuk tuh nggak tahu kenapa tuh rasanya udah kayak wow gitu. Wow, di panggung, happy ternyata Happy dia. gitu. Jadi kebawa. Ada perasaan pressure nggak? Apalagi kan beberapa tahun sebelumnya kakak kamu tuh Diara tuh juara 1 ya di ajang yang sama. Ada pressure tersendiri nggak sih? Sebenarnya sih kalau pressure sih enggak, karena aku tuh selalu lihat Teteh itu kayak sebagai motivasi aku juga dalam ikutin Gadis Sampul, dan aku selama itu tuh enjoy sih sama pengalamannya, jadi alhamdulillah tuh nggak kena pressure juga. Oke, so kita mau kasih lihat ini kakak adik Gadis Sampul, kedua putri dari Alia Rohali, Diara dan juga Savana. 2021 sang kakak menjadi juara 1. Di tahun 2025 sang adik Fafa menjadi finalis. Ya. Gatsam. Untuk seorang Alia Rohali, gimana caranya untuk bisa
membesarkan hati sang adik karena ini kan siblings rivalry juga satu hal yang sangat biasa sebetulnya. Iya. Membesarkan hati sang adik jika tidak minimal dengan prestasi yang sama, kalaupun tidak bisa menyaingi prestasi yang sama seperti kakaknya maksudnya, gimana bisa untuk membesarkan hati sang adik? Ya pokoknya sih saya udah bilang sama Savannah gitu ya, jadikan teteh-teteh itu sebagai motivasi gitu ya. Dan karena tetehnya itu juga sangat suportif gitu ya ke Savannah gitu, Diara, si kakak, si Diara tuh sangat support gitu. Jadi dia yang membersamai dari sejak awal. Jadi kayaknya sih aku melihatnya tuh nggak ada rivalry atau kompetisi atau apapun di antara mereka, karena apa ya saling support aja gitu. Tapi aku bilang sama Fafa bahwa ya segala sesuatu tuh situasi dan kondisi tuh bisa berbeda-beda gitu ya untuk setiap orang, rezekinya juga Faktornya, gitu. Faktor banyak hal juga gitu. Jadi yang penting tuh kalau aku menanamkan ke anak-anak, ikhtiarnya aja yang maksimal. Hasilnya seperti apa tuh udah di luar kendali kita gitu ya. Banyak faktor lainnya, eksternalnya gitu. Yang penting percaya diri, jadi diri sendiri kan. Betul. Dan dapat pengalamannya deh, itu yang penting lah. Kan Dapat pengalaman. Ko Alia tuh abang None iya, ya kan None. Putri Indonesia juga iya. Pernah merasakan berdiri di atas panggung, dilihat banyak sekali juri dinilai. Kemudian ketika melihat anak sendiri berada di atas panggung itu apa rasanya? Lebih grogi di bawah panggung ngeliat anak di atas panggung. Kalau aku sendiri sih kayaknya dulu ya memang enjoy aja gitu ya, karena seneng gitu, passionku di situ. Jadi ya aku enjoy the stage banget. Tapi kalau udah untuk urusan anak-anak, somehow juga pasti ada lah sebagai seorang ibu kita takut anak kita kecewa, takut anak kita sedih kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapannya dia misalnya gitu. Itu aja sih kalau aku sebagai seorang ibu. Tapi ternyata terus ya Fafa ternyata ya apapun hasilnya dia happy dengan apa yang sudah diraih lah pengalamannya itu. Kamu happy kan sayang? Happy Kamu banget. merasa kesel nggak? Kok kakak aku juara 1 tapi akunya finalis? Ada pikiran kayak gitu dan perasaan kayak gitu nggak? Sebenarnya enggak sih, karena aku tuh kayak emang udah beyond grateful banget bisa jadi finalis, karena pengalamannya itu tuh luar biasa banget sih. Dan saingannya kan Iya. juga banyak, ya kan sayang? Iya. Itu tadi setiap waktu berbeda. Benar, faktornya begitu banyak sekali. Betul. Po Alia, apa yang membedakan Fafa dibandingkan kakak-kakaknya secara karakter? Secara karakter, Fafa ya mungkin sebagai anak bungsu, ya sampai sekarang masih dibayi-bayiin gitu. Jadi kita juga, aku sama bapaknya tuh ngelihat Fafa, ya Allah nih si bungsu, si bontot, si bayi, kenapa udah di atas panggung jadi finalis Gadis Sampul gitu, jadi lebih terharu. Cuma dia emang anaknya mungkin yang paling sensitif gitu ya, paling lemah lembut Oh jadi juga. dia sensitif? Dia sensitif. Sesensitif gitu. apa? Dia tuh sebenarnya anaknya cepet nangis nih si Fafa ini gitu, dengan matanya yang besar itu jadi kayaknya air mata yang keluar tuh lebih gede-gede gitu ya. Jadi suka kesian gitu kalau ngeliat dia cepet tersentuh terus nangis gitu. Tapi terus ya udah cepet biasanya lagi. Kapan juga. terakhir Po Alia melihat Fafa nangis? Kapan ya, Fa? Gak tahu, waktu aku terharu nggak Ya mungkin waktu yang di atas panggung itu. Jadi habis dia selesai terus kakaknya nyamperin gitu, Diara nyamperin dia di bawah panggung. Nah itu terus dia nangis. Diara bilang apa kakak kamu saat di atas panggung? nangis sih sebenarnya. Diaranya juga nangis. Aku lihat Tata kan nangis. Jadi aku ikutan nangis. Lihatnya. Kalau sang mama, Po Alia ngeliatnya gimana? Ini kok anak gue kenapa dua-duanya nangis di atas panggung? Ya itulah tadi ya, itu sebenarnya sebuah bentuk support gitu. Karena kakaknya tuh juga mungkin ada keinginan adiknya tuh buat menang mungkin gitu ya. Jadi dia mungkin ada sedihnya juga gitu, adiknya nggak bisa dapat salah satu juara gitu. Tapi terus ya itu bentuk supportnya aja sih gitu, kayak menenangkan adiknya. Mama kamu itu sosok yang begitu luar biasa sekali loh. Dari tahun 90-an Iya, sampai dengan favorit sekarang. kita Siapa semuanya yang gak loh. kenal Iya. Alia Rohali. Kamu tuh kepikiran untuk sama seperti mama kamu nggak sih untuk Ingin masuk di dunia entertain, Ada. jadi bintang sinetron. pengennya tuh jadi apa? Aku tuh paling kalau dunia entertainment itu paling mau sekarang itu kayak modeling acting, tapi kayak di bidang kayak film-film gitu. Itu aku mau banget sih. Dan kamu udah mengutarakan ini ke mama kamu? Udah. Mama mensupport.
Mama sih support aja selama nggak mengganggu sekolah gitu, boleh. Tapi prioritas utama ya masih di sekolah lah pastinya. Apa sih rasanya jadi seorang Alia Rohali punya 3 putri yang begitu luar biasa berprestasi semua? Ya bersyukur anak-anak bisa punya passionnya masing-masing gitu ya. Karena aku juga sebagai perempuan gitu pernah remaja juga gitu ya dan tahu bahwa banyak mimpi gitu yang pengen aku kejar dulu waktu aku remaja gitu. Dan ternyata semuanya dengan mimpi itu mengarahkan aku untuk bisa meraih gitu semua harapan aku. Nah jadi aku memang menanamkan sih ke anak-anak gitu untuk punya mimpi gitu, mengaktualisasikan diri gitu ya. Hidupkan passion kamu, pokoknya mama akan selalu support selama itu baik gitu. Ada satu mimpi dari sang putri tercinta yang juga tercapai dari Namira Anjani. Kita mau kasih lihat. Ya, bahasa Inggris semua. Finally back in London for the UCL Law graduation graduation ceremony. Once again, I am Namira Anjani Ramadina SHLLM. Thank you to my loved ones for your endless support during my times as a student, and thank you to myself for making a once far-fetched dream come true through hard work, of course. This is it. Can't wait to see what the future holds for me. So kembali lagi ke London. Enggak, itu kemarin dia baru graduationnya tahun lalu gitu seremoninya. Berarti sekarang di Indonesia kan? Udah, dia kan udah menikah. Ya, baru menikah ya. Baru menikah. Lulusan London. Iya, UCL. Apa yang Alia Rohali lihat dari seorang Namira Anjani selain 6-star finishernya itu ya? Iya, jadi ya makanya sepertinya juga nih kakak pertama ini ya seperti biasa ya, saya juga banyak look up to my sisters gitu. Jadi si kakak ini mungkin memang set benchmarknya lumayan tinggi gitu kali ya buat adik-adiknya gitu, which is good gitu karena apa yang dia kasih tuh pengaruhnya itu baik. Nah, kalau Ajani ini anaknya tuh memang persisten banget gitu. Dia punya mimpi apa, terus dia persisten banget untuk mewujudkannya gitu. Anaknya tuh super tekun gitu. Mungkin kalau dibilang pinter banget, jenius tuh mungkin enggak ya. Enggak yang enggak kayak gitu. Tapi dia anaknya tuh disiplin, persisten, rajin, tekun gitu. Nah, jadi kemudian membuahkan hasil gitu. Nah, itu juga yang sepertinya bisa jadi contoh juga sih buat adik-adiknya gitu. Oke, kita juga mau kasih lihat, ini ngomongin soal Namira Anjani. Dia menjadi salah satu pelari termuda asal Indonesia yang mendapatkan jadi finisher maraton. Ya, 6-star ya finisher untuk World Marathon Majors. Keren banget. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Aku salut loh sama orang-orang yang kuat sekali larinya. Dia dinobatkan menjadi pelari termuda dari Indonesia yang mendapatkan 6-star World Marathon Major tuh gimana sih dalam pikiran seorang Alia Rohali? Aku aja ngelihatnya kayak Keren gitu gila, keren banget ya anak. Ya nggak heran juga karena kembali lagi mungkin dia yang ngikutin mamanya juga gitu, terinspirasi sama ibunya juga gitu ya, ikut maraton gitu dapat 6-star. Tapi ya kembali lagi ya itu tadi buat jadi maratoner itu kan dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi ya gitu, kedisiplinan yang tinggi. Terus juga harus mau berkorban untuk latihan gitu. Sementara kan kalau aku mah ibu-ibu ya udah gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak dikorbankan. Tapi kalau dia kan masih kayak umur segitu tuh kadang-kadang waktu bergaul sama teman-temannya misalkan gitu tuh jadi berkurang demi berlatih ini gitu. Dan dia juga mengejarkan dalam waktu 3 tahun tuh kalau nggak salah. Cuma 3 tahun? Cuma 3 tahun, jadi ada yang dia 1 tahun tuh 3 kali maraton. Kebayang itu kan kayak endless training ya gitu. Cuma ya anaknya mau gitu, jadi ya udah aku sih fasilitasi aja. Pokoknya aku basically tuh nggak pernah mau menekan anak ya untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau kamu memang passionnya di situ, ya udah you have to do your best gitu, the very best gitu. Ya mama akan support gitu, gitu aja sih. Dan ini juga ada satu kabar bahagia dari Namira Anjani yang kemarin baru saja melangsungkan pernikahan. Di bulan apa ini? Itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Baru kemarin ya kak ya berarti ya? Iya. Berapa lama pacarannya? Dari dia umur 16 tahun. Dari SMA, jadi mereka tuh high school sweethearts. Oh, wow. Dari kelas 2 SMA ya dek ya? Sama Kaudi ya? Jadi udah kenal lama banget dong? Udah kenal lama banget, udah ya udah gitu, udah waktunya. Tapi aku juga nggak memaksakan gitu ya. Dia udah pacaran lama terus harus kawin.
mereka sendiri yang datang gitu loh ke aku. Cowoknya dulu sih yang datang sendiri ke aku sama suamiku gitu bahwa dia mau melamar Jani gitu. Oh, dia Aku datang juga kaget juga aku awalnya. dengan gitu. begitu gentlemannya, dia datang sendirian. Oh iya, karena dia waktu itu Jani masih di London, masih kuliah, terus dia bilang dia mau propose. Ya kan sekarang kan anak zaman sekarang kan Berani propose ya? ala-ala dulu kan. Nah, sebelum dia mau propose ala-ala sendiri itu, ya dia izin dulu ke kita, tapi jangan bilang-bilang Jani ya gitu. Aku sempat ada khawatir, aduh nih diterima nggak ya? Kok kayaknya anak gua kok nggak ngomong apa-apa gitu ya, kayak nggak ada plan apa-apa gitu mau kawin. Tapi terus aku ngomong sama suamiku, terus ya enggak lah, si laki ini pasti juga udah ngitung lah, nggak mungkin gitu. Mereka pasti udah pernah ada pembicaraan ke arah sana. Ya udah gitu, alhamdulillah. Ya udah lega juga ya gitu, satu udah selesai, udah keserahkan tanggung jawab kepada suaminya. Oke. Semoga sakinah mau ada warahmah Amin, selamat ya Jani. ya Allah. Opa ngeliatnya gimana kakak kamu Jani sekarang? She's happy now of course. Iya, tapi seneng sih karena aku juga udah deket lihat Tete Jenny Kaudi, jadi juga udah deket sama Kaudi juga kan dari SD. Jadi aku udah lihat Kaudi sebagai kakak udah lama gitu, jadi waktu mereka tahu mereka bakal nikah, aku tuh kayak seneng banget gitu. Mereka berdua sama Diara yang wah loncat-loncat kesenangan gitu. Karena ya nggak punya kakak laki-laki jadi seneng Akhirnya gitu. Officially ada sosok brother. laki-laki yang Iya. masuk. Ya, oke. Buat Alia Rohali dan juga Fafa kali ini kita akan mengajak mereka berdua untuk bermain Tanya Hati. Let's go. Oh. Aku di sini. Abah, bentar ya sayang. Iya. Ngantuk ya, Abah Pak. jangan ngantuk ya. Pak Alia boleh silakan dibaca tanya untuk Savana, begitu juga sebaliknya. Aku deg-degan nih kalau aku baca duluan ya. Ya silakan. Savana, Fafa, ini semuanya. Iya satu nanti. persatu. Ya satu persatu dulu. Saat kamu takut melangkah, dukungan seperti apa yang paling kamu butuhkan dari mama? Yang aku butuhkan dari mama untuk give advice dari mama, karena menurut aku motivasi dan advice dari mama selalu bantu Fafa. Oke, good question. Oh dia tuh cute sekali ya. Baik banget. Baik banget. Oke Papa silakan. Oh, Papa. Aku Papa bergantian. sekarang. Oke, Mama, apa hal kecil dariku yang sering bikin Mama terharu tapi jarang Mama bilang? Hal kecil, apa ya Pak? Nggak tahu. Anakku banyak jadi puyeng. Hal kecilnya kalau Fafa bisa bangun lebih pagi. Untuk berangkat ke sekolah gitu ya. Walaupun setelah seharian kemarin itu Fafa sibuk, tapi Fafa terus bisa semangat gitu untuk besokannya bangun lebih pagi lagi untuk sekolah. Nggak penting banget gak sih? Itu penting kok. Penting. Oke silakan Pak Alia. Oh oke. Kalau suatu hari kamu kecewa sama mama, apa yang ingin kamu sampaikan? Kecewa sama mama nggak sih? Kecewa sama Mama. Pernah kecewa nggak sama mama? Pernah nggak ya? Or feeling sad. Atau sebel? Oh, sedih sama Mama? Aduh, pernah sih. Pernah deh kayaknya. Lalu Yang mana ya? Ayo coba. Apa yang aku mau bilang ke Mama? Paling kalau aku biasanya kalau sedih sama Mama, paling ke kamar Mama. Terus habis itu bilang kayak, aduh nggak tahu, tapi aku nggak pernah kecewa sama Mama sih. Serius I don't know. Alhamdulillah. oh ya. Aku kayak nggak inget deh pernah kecewa sama Mama. Atau Oh, mungkin ini deh, bukan. kalau mama maraton pas your birthday. Oh iya itu kecewa deh, itu kecewa deh. Aku tahu. Jadi mama pernah maraton di saat ulang tahun kamu? Iya. Beberapa kali, Bo. Oke. Kayak jadwal maraton tuh selalu pas di ulang tahunnya dia. Dia kecil sampai kemarin terakhir ya, Pak? Apa? Tahun kemarin? Enggak, 2 tahun yang lalu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika mama kamu mengambil jadwal maraton di hari ulang tahun kamu? Sedih sih. Dan apa yang kamu ekspresikan? Respon kamu? Aku tuh inget banget waktu awal Mama bilang gitu, yang yang paling recent, aku nangis. Kamu nangis dan mama kamu tetap pergi? Iya karena kalau kalau belum pergi di waktu ulang tahun aku kan mepet kan, jadi mau gimana lagi, jadi aku kayak ya udah mengikhlaskan gitu. Perasaannya gimana pergi di maraton di hari ulang tahun anak? Iya, karena yang terakhir itu aku tuh lupa.
Maksudnya kayak pas udah lihat-lihat, oh my god, ini pas banget sama ulang tahun Safa. Makanya terus aku juga pas baru mepet itu baru, Fa, aduh maaf ya Fa ya. Apakah di saat maraton tersebut habis membuat maraton. larinya lebih cepat? Enggak sih. Tapi abis maraton dirayain kan Kak di Oh iya dong, dia di Jakarta persiapkan segala sesuatu dari sana. Udah dibayar sama Pokoknya happy mama. lah tetap sama teman-temannya ya Fa ya. Papa, saya lagi selamat menjadi finalis Gadis Sampul 2025 dan juga Po Alia selamat dengan 3 putri yang begitu luar biasa. Thank you. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Biasanya bintang tamu kita yang satu ini kalau datang selalu sendiri, ya kan? Nah, Sekarang datang sama istrinya, sama anak-anak. alhamdulillah kemarin sempat berpisah 2 kali. Dan Jangan gitu dong, ada istrinya nggak enak. Dan sekarang alhamdulillah sudah bersatu kembali. Makanya kalau ada Karena istrinya- suaminya sadar sudah. Siapa yang sadar? Suaminya. Suaminya sadar. Iya. Ya sekarang istrinya yang nggak sadar. Iya, sempat istrinya kemarin sadar, sekarang istrinya nggak sadar kembali. Ya. Tapi aku pengen lihat kalau depan istri sama depan anak-anaknya wibawanya tuh seperti, Seperti apa? Soalnya kalau datang sendirian itu kan suka gimana Iya, gitu. bener banget. Coba kita lihat ukurannya Iya. seperti apa di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Marcel Widianto, Widianto dan Jason sang Jason, istri, Archie. Archie dan juga Abelano. Jason, apa kabar? Hai, Nggak mau, kok nggak mau. apa kabar lu? Baik dong. Yang ini siapa namanya? Abelano. Abelano, anak kedua. Ya. Ini Archie. Archie anak pertama. Jason, Wiwi, mumpung ada Jason sini. Jason. Tar dulu ya pertanyaannya, ini ada anak saya. Ada anak saya ntar. Jason. Dari dulu tuh cuma pengen nanya satu sama Jason. Apa? Mumpung Jason akhirnya datang ke sini. Kok mau sama? Jason. Kalau dulu dia full effort, Kak. Oh, sekarang nggak? Baik, sekarang lupa kayaknya. Apa yang membuat kamu tuh jatuh cinta sama Marcel? Dulu tuh jadi kan mungkin karena ketemunya cowok-cowok toksik ya. Terus waktu dia tuh dulu waktu deketin aku tuh kayak laki-laki paling baik lah di dunia ini gitu. Ternyata Baik. Masa nggak diajak ngobrol ini? Kalau baik kenapa kemarin sempat berpisah kemarin? Sabar dulu ada anak-anak. Ada anak-anak. oh ternyata ini adalah pria terbaik yang didapatkan oleh Masya Jason. Allah. Nggak, Jason harusnya ketemu sama ustadznya aku deh. Siapa tahu langsung sadar. Look ya, beda provider. Ya. Baik buat Jason dan juga Marcel kami semua mengucapkan terima kasih. Kamu kasih lihat ini dia Marcel yang mengucapkan terima kasih banyak untuk sang istri karena sudah merubah kehidupannya termasuk juga anak-anak merubah kehidupan seorang Marcel Widianto. Karena kalau nggak ada Jason, nggak ada anak-anak, apalah arti Marcel Widianto? Mungkin masih di jalan masih. Iya benar. Itu. Setuju. Yang Marcel yang satu ini. Lucu banget. Ini ngomongin dulu ya. Heeh. Dulu lu sebelum ketemu sama Jason tuh, lu orang yang kayak gimana? Orang yang cuek sebenarnya. Dulu. Ini jujur. Jujur. Cuek tapi kok effortnya katanya awal. Kalau effort lebih ke kita main di sepertiga malam, Pak. Ya pagi gitu selalu ngeriek terus Mami. Ngeriek terus. Oh iya. Setiap postingannya ngeriek Maksudnya terus. dia malam-malam seringnya DM segala macam, react segala macam. Enggak gini, sebelum lo ketemu sama Jason, lo cowok yang seperti apa? Cowok yang kayak gimana ya? Yang nggak tahu romantis itu apa. Kalau effort aku tahu. Maksudnya nanya kabar gitu-gitu. Tapi kalau untuk secara romantisnya atau mungkin kekeluargaannya ngobrol masing-masing antara pribadi ke pribadi itu nggak tahu tuh Pak. Tapi ketika ketemu Jason baru tuh tahu. Makanya kemarin huru hara kan Jason ya. Jason dan anak-anak itu merubah lo menjadi seorang suami atau ayah yang seperti apa? Yang kuat. Tidak bisa dijatuhkan dan harus tetap riang gembira. Serius Lihat ini? suami ini gimana sih? Gimana apanya, Kak? Maksudnya gimana? Kan lihat suamimu itu orangnya lucu. Emang di rumah? Enggak. Enggak. Kalau di rumah ya
jadi dia manusia normal. Coba sekarang jadi Iya. Maksudnya kan, nggak maksudnya gini, orang SPBU di rumah juga nggak mulai dari nol juga gitu. Iya, maksudnya nggak yang ngelawak Ayo, gitu ya. di rumah tuh gimana? Di rumah gimana? Gimana sayang aku di rumah? Kebanyakan tidur. udah capek ya. Ya udah capek tidur. Marcel tuh suka marah gak sih? Enggak. Oh dia nggak pernah marah. Dari awal kita punya hubungan dia nggak pernah marah. Ya kalau dia marah sama kamu sih kurang ajar ya. Tapi yang membuat Kalau dia kalian- wajar. Kalau nggak pernah marah, tapi kenapa kalian sempat pisah, Mas? Oh komunikasinya. Komunikasinya. Oh, jadi dia itu silent treatment gitu ya? Iya, kalau misalnya kita marah dia ikut diem kayak gitu. Terus aku kan tipe orang yang nggak bisa diomongin aja kenapa. Nah dia tuh tipenya mendem gitu. Marcel, Ya, yang berubah dari lo ketika ada anak-anak tuh apa? Yang berubah dari anak-anak aku? lahir ya. secara pribadi sih lebih kuat. Karena apapun yang ada di luar sana gitu, ketika pulang ke rumah, secapek apapun ketika ngelihat anak, apalagi kalau dia manggil papa, semangat, papa semangat kerja gitu-gitu. Jadi lebih semangat lagi. Mau apapun yang terjadi, mau sakit, mau ngapain gitu. Jadi kita lebih semangat lah. Kalau Ini Jason, aslinya kayak gini memang, rambutnya yang satunya keriting, satunya lurus. Iya. ya sebentar. Dari kecil. Yang ini keriting ini anak lu pasti yang ini. Iya. Saya bersyukur dia rambutnya keriting, Pak. Coba kalau enggak, orang nganggap pasti ini bukan anak saya dua-duanya. Misalkan nyulik, Pak. Jason, tapi kalau dari Marcel sendiri setelah ada kedua anak ini, yang berubah tuh apa yang kamu lihat? Berubahnya semenjak punya Lano sih, punya anak kedua dia berubah lah sekarang jadi yang biasanya dia nggak tepatin janji, sekarang mulai tepatin janji. Terus sekarang dia mulai nunjukin effort kayak dulu lah. Kan sempet kehilangan arah tuh, sekarang udah balik lah ke arah yang Kehilangan seharusnya. arah. Iya. Oke, Marcel, kita mau kasih lihat postingan Marcel Widianto, sebuah ungkapan terima kasih untuk terima kasih Tuhan Terima atas kasih Tuhan berkat. atas berkat-Mu, terima kasih istriku dan jago-jagoanku. Kalau nggak ada kalian, nggak tahu deh gimana diri ini. Makasih ya udah sayang sama papa. Iya, apa Iya, itu? Papa. Itu apa itu? Lu pernah paling lama berapa hari nggak di rumah? Paling lama berapa hari nggak di rumah? Berapa hari, sayang? Apa setiap hari selalu pulang? 4-5 hari lah pernah. 4-5 hari. Itu kemana selu? Gimnastik. Ya seriusan bro, mana itu 5 hari? Ada ngantar Waktu itu lagi keluar. keluar kota, Oh, off air. gitu-gitu, kerja-kerja di luar, mami, kalian. Marcel, gue mau nanya sama lo ya, maksudnya gini, Marcel Widianto ini kalau di media sosial kan komentar tuh nggak selalu semuanya bagus ya Marcel. Iya, betul. Banyak komentar buat Marcel tuh yang menusuk hati tuh. Betul. Lu tuh kalau kontemplasi diri melihat komentar-komentar dari netizen yang bilang lo ABC, penohok, tapi lu melihat anak-anak tuh gimana? Kalau aku ngelihatnya nggak terlalu diambil pusing lah, Bang Rian. Karena omongan-omongan kayak begitu, ya mungkin aku nganggapnya mereka ya mungkin lagi kesel sama kehidupannya, jadi pengen melampiaskannya jadi lewat Kita komen aku. gitu ya. Mami. Karena kan orang nggak pernah tahu kan apapun yang dilakukan, lu kan pasti buat anak-anak kan? Apapun yang aku lakukan pasti buat istriku dan juga anak-anak. Iya. Dan awal-awal ketika nikah lahir Arzi, sayangnya, aku lebih peduli sama anak gitu, dan ternyata itu salah. Kita harus peduli dulu sama istri kita duluan dibanding sama anak kita. Udah belajar parenting kamu ya? Aku belajar parenting, aku ngeliat di kita Willy, oh ternyata ini yang bener nih. Gitu. Nah, karena kita tuh orang-orang kayak kita, Dinar ya, maksudnya. Orang-orang kayak, lu ngajak Oh, lu belum ya? Oke ya. Belum diajarin tuh parenting tuh kayak gimana. Ya. Jadi sekarang lebih paham Istrinya gitu. dulu. Istrinya dulu, baru anaknya. Baru anak-anaknya ikut bahagia. Kalau lagi kesel juga ngeliat istrinya. Istrinya dulu. Kalau masih kesel baru lihat anak gitu. Oke, kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, ini kedekatan Marcel Widianto bersama dengan kedua buah hatinya. Nih. Sayang, Ini lucu ya Marcel ya, bahagia keluarga banget, yang lucu. sangat bahagia sekali. Ya, bahagia aku. Punya istri cantik ini. Dan juga anak-anak seganteng-ganteng ini. Sebentar, istri lu bahagia nggak? Kasih tau sayang, Iya, iya. Apa yang paling kamu Jason syukuri, bahagia Jason? nggak? di depan seluruh rakyat Indonesia. Bahagia nggak kamu? Yang aku syukurin
Pertama, aku punya anak-anak yang lucu. Karena dari awal kan aku memang ngomong sama Marsha kalau aku mau banget punya anak. Lu denger nggak? Iya. Jawaban pertama itu, yang paling aku syukuri itu anak-anak bukan suami. Aduh, abis ini coba kita dengar lagi. Abis itu saya. Lalu kalau Marcel ya sampai di titik ini aku bersyukur lah kayak nemenin perubahannya dia ya. Kayak melihat perjalanannya dia yang sampai di titik ini tuh itu yang aku syukurin. Apa kelebihan Marcel Widianto buat kamu? Rambut. Kelebihan. Apa ya kelebihan? Apa sayang? Yang nggak dimiliki laki-laki lain. Yang nggak dimiliki laki-laki lain. Nggak ada. Nggak ada. Apa kelebihannya? Ada. Ada dong. Dan dipaksa bang kalau udah. Nggak, bener. Apa ya? Ini kita ngomongin kelebihan loh. Pasti kamu tahu. Kelebihan. Itu dua. Apa ya kelebihannya ya? Yang bisa membuat kamu bahagia bersama dengan Mungkin kayaknya nggak semua sih laki-laki mau berubah dan akhirnya dia menyadari kalau aku ternyata kurang baik ya. Tapi dia menyadari itu gitu. Kayak kalau dia habis melakukan kesalahan dia menyadari itulah dan dia mengakui gitu. Dan aku rasa kayaknya nggak semua orang bisa kayak gitu. Oke. Itu satu hal yang begitu luar biasa. Satu aja ya. Oke, kita mau ngasih lihat juga satu artikel dari Marcel Widianto. Marcel Widianto mulai batasi diri usai kena tegur istri soal pergaulan. Kenapa emang pergaulannya kenapa Marcel? Enggak sih, sebenarnya pergaulannya nggak ada yang salah, cuman karena dia kebanyakan lebih pilih sama teman-teman itu yang bikin Dulu dia kayak gitu. pulang pagi, Sekarang jarang masih? pulang gitu. Kalau sekarang ya pulang pagi, tapi alasannya jelas memang kerja bukan karena nongkrong sama teman-teman. Emang lu dulu pulang pernah paling lama? Bebas deh udah gak ada anak saya nih. Ya, ya. Iya udah balik. Oke, udah balik bebas. Sekarang lu jawab terserah. Jadi bagaimana bang? Lu emang pernah paling pagi pulang jam berapa? Oh jam 9, jam 10. kadang jam 1 siang. Jam 1 siang. Habis ngapain? Habis di rumah teman. Kerja mami. Kerja apaan lu Ada jam kita 1 syuting siang? kayak gitu kecuali film. Film ya? Iya, waktu itu series waktu itu. Ada series. Mana ada series jam segitu. Emang ada series kerja sampai jam 1 siang? Enggak, sampai jam 8. Nongkrong aja. Ini mau menesain dulu apa yang sekarang sih? Yang dulu. Yang dulu? Oh, yang dulu? Iya. Oh bandel. Dulu tidur di rumah teman. Kabur gitu. Jadi kalau ada masalah kabur aku Dia mami. pasti pergi, dia pasti nggak pulang kalau berantem. Nah kalau dia nggak pulang, lagi berantem nggak pulang, terus kamu sama siapa di rumah? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Sabar dia. Aku nggak yang neko-neko orangnya. Aku orang kalau aku mau keluar aja tuh aku pasti izin dia. Kalau dia nggak izinin aku nggak keluar. Oh kamu hebat juga ya? Iya. Enggak, aku bukan tipe yang perempuan ngebales gitu. Kayak ya udahlah. Makanya rumah tangganya bertahan. Lu merasa bersalah nggak sih Marcel? Banget. Sekarang ya, Sekarang banget ya. sih. Karena udah lihat istri udah cantik, Sel. Keadaan lu lihat dong, Sel. Maksudnya kesalahan yang dia perbuat. Kesalahan yang dia perbuat. Udah anak 2 gitu kan Iya, keadaan. dengan kesalahan dia istri perbuat cantik. pulang malam. Istri nggak keluar kemana-mana kalau nggak suami ngizinin. Iya. Apa Mau cari kayak gimana lagi lo? bener, Marcel apa jadinya lo tanpa adanya Jason? Nggak tahu sih. Tanpa adanya Jasonnya juga. Ada satu lagi nggak ya? Ini ada di ini. Ini dia rebutan kapan? Ini ada satu lagi. Ini satu lagi nih. Oh ini udah dapet dia? Ini. Oh udah tuh ya udah. Jam Apa berantem jadinya ya. lo tanpa Jason Marcel? Tanpa Jason apa jadinya? Ah. Mungkin nggak ada Mas Widianto kali di 2026 ini. Kiss. Benar-benar nggak ada sama sekali sih. Tanpa adanya istriku sama anak-anakku. Karena kalau nggak ada mereka udah pasti keras ya aku. Nggak akan kuat buat ngadepin semuanya gitu. Bahkan kita Kuatnya sempat kenapa? Nyerah. iya karena ada banyak sarang-sarang kemarin mami terus banyak Iya. Banyak komentar-komentar. blunder. Pergaulan apa ya membuat kamu terpengaruh tapi karena ada anak ya. Dan makanya kita sempat ngebatasin postingan aku sama istri dan juga sama anak-anak gitu. Karena takut nanti imbasnya ke mereka. Makanya itu kemarin sempat Soalnya sempat kalau dia blunder tuh yang diserang tuh aku sama anak-anak. Makanya aku bilang nggak. Kayak komentarnya tuh pada yang di collab gitu loh Kak. Bukannya di foto dia sendiri. Jadi kan masuk ke aku. Jadi kayak aduh aku nggak bisa nih aku stres. Karena aku kan ketemu anak-anak terus kan.
Pasti beda. Kalau akunya nggak happy, anak-anakku pasti cranky semuanya, nangis. Marcel, ketika beberapa waktu yang lalu lu mendapatkan komentar gila-gilaan ya atas aksi blunder tanda kutip itu, cara Cesa menguatkan lo, dia bilang apa? Jason cuma bilang, lihat gimana anak-anak dan juga aku bertahan gitu. Kalau kita aja kuat, masa kamu nggak kuat? Itu sih yang dia bilang. Jadi itu salah satu cara sayangnya. Terus aku selalu ingetin sih ke dia kalau misalnya mau apa-apa tuh didiskusiin dulu. Kalau misalnya dia mau upload sesuatu atau apa. Karena kan sekarang udah bukan dia yang dihujat, tapi ada keluarga juga, ada orang tua dan adik-adiknya yang orang-orang udah banyak tahu gitu. Jadi jangan karena diri sendiri jadi nyusahin semua gitu. Nyusahin diri sendiri aja kita capek kan bebenahnya, apalagi harus merembet kemana-mana. Kasihan anak-anak kalau udah gede harus baca berita yang gak enak. Kok gue ngelihatnya pasangan suami istri ini malah istrinya itu yang memberi kekuatan. Banget. Iya loh, hebat loh. Enggak, maksud gue bukannya mengecilkan arti atau peran suami ya. Tapi maksudnya kelihatan dia kuat banget. Kuat banget. Tough banget. Parah. Ya kan? Malah saya yang kayak terbalik ya keluarga ini. Iya, harusnya kan suami yang ngayomi istri. Makanya kan gitu. sekarang Ini kok istri ngayomi suaminya ya? Iya Mami. Aku bilang sama dia sekarang, udah mulai 2026 tahun baru, umur baru, udah mulai harus benar, kamu udah harus tunjukin kalau kamu kepala keluarga, kamu papa anak-anak, kamu suami aku. Ya jadi buktiin lah pelan-pelan gitu. Oh, Buktiin Marcel pelan-pelan. buktikan ya. Oke, Sobat Ambiar, kita juga punya sesuatu yang baru di tahun 2026 ini. Ada program baru namanya Haha Hihi, setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ini program lu ya? Setiap Sabtu dan Minggu jam 16.30. Di Trasi. Itu Hanoi, itu kota di Vietnam. Haha Hihi ya. Hai. Tolong buat kamu ya. Ini program baru, duitnya jangan lupa, ini harus buat kamu. Jangan dia pakai buat nongkrong. Semua duit ke istri. Hihi, program terbaru Marcel Widian. Dipercaya lagi. Yes. Nih aku ada tebak-tebakan. Apa? Lagu-lagu apa yang cocok sama dia? Lagu apa? Lagu lagu Bagi-bagi Ambiar, ini dia Bajra dan Patra. Lihat abang tuh. Ya bang. Tuh bang. Bang bisa? Good. Rong. Bagus. Nah abang. Good. Tambah. Keren. Ya, hormat. Ini ada satu lagi Patra. Patra mau juga. Coba kita lihat Patra. Arta Sadana Darmawan, bar gimnastik. Bah. Ini pinter. 4 tahun. Di kuping. Enggak bang. Motorik, umur segini motorik Bang. Lalu lucu udah gitu. Iya. Badannya udah suspek. Bang bisa? Ya, good. Wow. Sini deh. Ya, sini. Arta, sini. Ayo back handspring ya, fokus ya. Pivlak. Siap, tangan di atas. Go. Iya. Boleh silakan duduk. Sama kedua coachnya ada Coach Roni dan juga Coach Lovia ya. Duduk sini. Selamat pagi. Selamat datang di Bagi-Bagi Ambiar.
Bajra dan juga Patra. Ini mereka datang ke sini juga datang membawa medali-medali yang pernah Prestasinya banyak banget. mereka dapatkan ya. Bajra dan Patra. Bajra usianya berapa? Bajra kamu umur berapa? 5 tahun. Patra pasti 13 tahun ya? 14 tahun Patra. 4 tahun. Bajra, kenapa Bajra suka gimnastik? Kenapa? Nggak tahu. Suka olahraga ini suka. Suka. Coach Roni sama Coach Olovia, betul ya? Iya betul. Gimana caranya mengajarkan anak-anak seusia mereka ini untuk bisa selentur ini? Abang nggak disuruh, enggak. Sebenarnya harus mulainya memang harus dari kecil ya. Minimal itu 3 tahun. Kita ambilnya minimal 3 tahun. Minimal dari 3 3 tahun. tahun, betul. Karena kalau udah 6 tahun atau 7 tahun itu susah. Kaku. Betul. Agak susah. Tapi dengan usia minimal 3 tahun, apakah ini keinginan dari mereka atau dari orang tua? Sebenarnya diarahkan, harusnya diarahkan karena umur segini kan sebenarnya maunya main-main, makanya kita ada latihannya itu dibikin main-main, tapi sebenarnya itu latihan fisik. Oh, oke. Jadi mereka menganggapnya itu semacam main-main. Betul. Padahal Latihan latihan fisik. fisik. Latihan ya. fisik, iya. Sebetulnya kalau kita menengok beberapa tahun yang lalu tuh kalau Rusia, Rumania, mereka dari umur 3 tahun Iya. bahkan dari umur, iya kan? Ya masih Sudah Tulangnya mencetak masih atlet-atlet. lunak gitu ya Teh. betul. Jadi gampang sebenarnya kita bentuk gitu. Dari fisik, mental, disiplin, semuanya dibentuk dari umur segitu. Tapi kesulitannya apa untuk usia seperti Kesulitannya mereka, Bajra dan Patra? Bajra Parta yang namanya anak-anak ya. Mut-mutan kali ya Teh. Betul. Ya. Mutan. Kemudian Kadang mau, kadang nggak mau. Ya itu tantangan sebenarnya, tantangan tapi tersebut. karena banyak teman-temannya jadi dia Betul. termotivasi dan mau. Dan metode latihannya tadi kita bikin main-main. Dibikin main-main. Ada berapa anak seusia Bajra dan juga Patra yang dilatih oleh Coach Roni dan juga Coach Lovia? Sekarang kurang lebih hampir 50-an ya ada. Wow. 50 anak-anak. 50 anak. Memang kelasnya memang kelas anak-anak. Iya. Di Jakarta. Di Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang Bajra dan juga Patra. Tak pilih bermain seperti anak kecil pada umumnya, Bajra latihan setiap hari demi jadi atlet gimnastik. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Berapa jam biasanya mereka Latihan. bermain-main itu? Ya relatif sih, kadang sambil latihan sambil bermain. Nah ada yang lagi serius, ada yang lagi main-main gitu. Jadi kita Tarik ulur sebenarnya. tarik ulur sih sebenarnya. Biasanya berapa lama mereka durasi latihan? Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Kalau Bajra sama Patra ini apakah kebetulan orang tuanya atlet gimnastik juga? Rata-rata orang tuanya atlet atau bukan? Ibunya atlet gimnastik, ayahnya atlet gulat. Oh, Ayahnya. Gulat, ayahnya Ayahnya atlet atlet gulat. jadi memang basicnya sama-sama atlet. Basicnya sama-sama atlet, cuman namanya anak biasanya itu pasti nggak mau sama orang tuanya. Banyak nawar, Karena takut Manja. biasanya. manja juga, jadi memang harus Ada guru coach gitu ya. Berarti coachnya ini udah pinter kayak gitu tadi ya Teh. Ah. Tapi kesulitannya namanya anak-anak namanya mudi segala jadi macam. ya. kadang nangis, kadang nggak mau. Ya kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Oke. Untuk prestasi, boleh kita kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Prestasi tertinggi kalau Bajra, apa prestasi Bajra tertingginya? kemarin ikut Indonesia Open, Indonesia Open. Parta juga sama. Ini 2025 ya? Iya 2025-2024 ikut. Alhamdulillahnya ada gold juga. Gold Indonesia Open, wow. Dan kemudian ada International Invitation Gymnastic International Invitation Gymnastic, Gymnastic, ya. wow. dan itu juga 2025 ada gold semua. Ini ada gold. Ini 2024. yang 2025-nya ini. Oke, jadi Gold sudah banyak. semua. Oh, gold. Karena itu ada 4 alat ya. Ya, 4 Fani alat. ya. Oke. Ada 4 alat dan semuanya itu gold. Rata-rata mereka mendapatkan medali gold. Nah, kita mau kasih lihat ketika mereka mengikuti perlombaan. Hebat.
Untuk perlombaan gimnastik sendiri kan memang ada beberapa alat ya. Betul. Ya ada. Tapi untuk anak-anak sendiri ada berapa alat yang sudah diperkenalkan kepada mereka? Apakah semuanya? Semuanya harus diperkenalkan. Semuanya. Ada berapa kurang lebih? Kalau laki-laki itu ada 6 alat. 6 Kalau alat. cewek itu 4 alat. Dan mereka semua sudah bisa menguasai Sudah. ke-6 alat. Secara dasarnya sudah. Oke, untuk Coach Roni dan juga Coach Lovia, bagaimana dengan resiko cedera terhadap anak-anak ini? Jadi memang untuk program latihannya kita sesuaikan sesuai umurnya. Betul. Tuh. Jadi kita tidak langsung ke teknik, harus fisik dulu. Semuanya pondasinya harus kuat dulu. Nanti kita baru ke teknik. Pernah ada yang cedera? Ya paling pegal-pegal. Pegel-pegel aja Pegal-pegal. sih. Cuman namanya anak-anak kan, dia bilang sakit gitu. Padahal itu kan pegal-pegal. Pegel-pegel doang sebenarnya. Itu aja. Kalau untuk cedera yang serius itu belum. Serius belum? Oke. Berarti ada tukang kayak pijitnya gitu ya? Ada masas. Ada mas. Masa usia ini Iya, di masas ya? ada, sure. Gimana caranya mengajarkan mereka? Ini bukan cuma mereka yang belajar gimnastik ya, tapi mungkin siapapun yang sedang menyaksikan, orang tua yang punya anak dengan hobi yang berbeda, untuk bisa konsisten dengan satu hal. Mungkin Ikal. Sebenarnya semuanya berperan ya dari pelatih, anak dan orang tua. Gitu. Kita nggak bisa. Ini apa? Mau jadi tentara. Dilurus deh. Kalau Patra, Parta. Jadi apa? Mau jadi mau jadi polisi. tiba-tiba mau jadi polisi. Satunya tentara, satunya polisi. Satu lagi Pak bikin jaksa. Polisi dan juga tentara. Happy tapi ikut gimnastik happy. Senang nggak? Senang. Seneng. Seneng dong ya. Semoga Bajra, Patra dan juga anak-anak lainnya yang memang sedini mungkin mereka mengikuti pelatihan bisa menjadi penerus atlet Indonesia untuk menorehkan medali dan juga prestasi di tingkat internasional. Amin. Amin. Coach, terima kasih. Siap. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Itu bintang tamu hari ini Abah. Abah Acep, terima kasih banyak Terima ya kasih Dinar. Abah. Selamat Dinar, rumah makasih ya, barunya ya. sayang. Iya, Semoga sukses lift di selalu, rumah banyak barunya nggak rezeki. mati-mati terus ya. Amin. Oh Alia, Alia, terima kasih banyak Papa, terima sayang. kasih Cesar, thank you. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Marcel. Selamat program barunya. Hai. 16.30. Ya, Coach, terima kasih banyak. Bajar dan juga Patra, terima kasih. Kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi Ambiar. Jager, sampai jumpa.